Suatu waktu Mama Nara ini kesurupan lah lagi. Dan setiap kali Mama Nara ini kesurupan, Nara ini selalu ajak ngobrol dan tanya beberapa hal ke makhluk yang memang ada di dalam tubuh mamanya. Nah pada saat itu makhluk yang merasuki mamanya Nara ini adalah makhluk yang sudah ikut Mama Nara sejak Mama Nara ini kecil, bayi malah. Dan makhluk ini tahu banyak hal tentang mamanya, tentang keluarga besarnya Nara. Bahkan makhluk ini tahu hal tentang Nara yang mamanya pun gak tahu. Hari demi hari berjalan dan kondisi mamanya Nara ini semakin buruk. Melihat hal ini Nara sama kakaknya sadar, wah udah gak beres nih sama mamaku. Karena dalam satu kali kesurupan bisa ada 3-5 makhluk gitu loh yang masuk ke dalam tubuh mamanya. Dari makhluk yang udah ada dari mama Nara itu kecil, terus ada berubah lagi ke makhluk yang suaranya berat kali. Nanti berganti lagi makhluk yang selalu nangis, ganti lagi anak kecil yang suka lari-lari. Dan yang paling parahnya ada makhluk yang mau ngelukain mamanya Nara ini dan orang sekitarnya. Bahkan makhluk ini nih mau mama Nara nih mati. Nah dari situlah Nara sama kakaknya mulai jagain mamanya lebih serius lagi kan. Mereka gak pernah ngebiarin mamanya sendirian waktu saat kesurupan. Kalaupun nanti mamanya kesurupan lagi, pasti mereka akan ngebantu sadarin mamanya secepatnya. Nah singkat cerita sampailah nih ke puncak pertama dari kejadian ini ya. Nah jadi waktu Nara ini pulang sekolah, Nara lihat mamanya lagi ada di tengah ruang TV dengan posisi tiduran persis kayak mayat gitu loh Badannya dingin kali, nat kaku, dan tangannya itu terlipat di atas perut. Bayangin lah. Dan pada saat itu Mama Nara meminta untuk seluruh keluarga kumpul di sekeliling saya katanya. Dan di saat semua sudah berkumpul, Mama Nara ini ngomonglah ke Nara. Dia bilang, Mama udah gak sanggup. Mama mau pergi dari dunia ini. Kalian jaga diri baik-baik ya. Sontaklah semua orang yang ada di situ nangis. Tapi Nara sama kakaknya sadar nih, oh ini bukan Mama nih. Karena apa? Karena suaranya berat kayak suara bapak-bapak berokok katanya. Nara bilang langsung sama kakaknya kan, Kak ini bukan Mama nih. Iya dek, bukan Mama ini. Dalam mereka berdua pun langsunglah membacakan ayat-ayat ruqyah yang udah pernah mereka pelajari di hadapan Mama langsung. Nah waktu kakaknya Nara ini bacain ayat ruqyah, badan Mama Nara tuh yang tadinya kaku, dingin, dan langsung berdiri. Udah ngamuk Mama jadi-jadinya. Hampir kena prank sekeluarga itu kan. Dan kurang lebih hampir 30 menit mereka bacain ayat ruqyah itu. Akhirnya mamanya Nara ini pun sadar 100%. Alhamdulillah, dah disuruh istirahat. Nah kejadian serupa ini terjadi lagi beberapa hari setelahnya bahkan lebih menyeramkan kata Nara. Tepatnya di tanggal 31 Januari 2018. Dimana sekitar jam 10 malam Mama Nara ini hilang. Dan Mama Nara ini kabur, hilang dalam keadaan 100% kesurupan. Nah gini cerita awalnya Jadi pada hari sebelum Mama Nara ini hilang, Nara ini sempat pergilah ke sekolah kan, diantar sama papanya kayak biasanya. Nah pas Nara ini mau berangkat, Mama sama kakaknya masih tidur. Gak ada keanehan pertamanya pada hari itu, ya biasa aja. Tapi kakak Nara bilang, waktu kakak kebangun dek, kakak keluar kamar, kakak tengok 50% barang di rumah kita tuh udah gak ada. Kakak pikir rumah kita kerampokan ya kan. Tapi yang ada kakak makin kaget lagi setelah tahu ternyata Mama gak ada di rumah juga. Kakak langsung ngecek ke depan rumah, dan ternyata kok tahu Mama itu lagi ada di depan rumah sedang membagi-bagikan semua barang-barang yang ada di rumah kita ke siapapun yang lewat depan rumah tuh. Mama bagi-bagikan tapi dengan keadaan mata tertutup. Dan biar kau tahu ya, Mama tuh bisa loh bopong kulkas 2 pintu beserta isinya dari ruang makan ke depan rumah sendirian, dibopongnya kulkas itu dek. Bayangin sama kalian, perempuan loh, ibu-ibu separuh baya bisa ngangkat kulkas sendirian. Ada isinya pula kulkas 2 pintu loh. Dan Nara pun bilang ini adalah hal yang sama sekali gak mungkin bisa dilakuin Mama aku Nat. Dari situlah kakaknya sadar, oh mamanya dia gak beres lagi nih, lagi kesurupan lagi Mama nih. Memang kali ini kesurupannya agak beda, bukan lagi ngamuk-ngamuk, tapi bagi-bagi barang yang dianggap bukan miliknya gitu loh. Padahal semua barang-barang dibagi itu ya punya Mama. Nah ngelihat hal itu, 2 kakaknya Nara, jadi memang Nara ini punya 2 kakak, dia adik terakhir Nah melihat hal itu, 2 kakak Nara pun bagi tugas. Kau satu selamatin barang-barang yang mau dibagi-bagikan Mama tuh, macam TV, radio, pakaian tuh semuanya masukkan, amankan. Nanti biar aku yang bantu sadarin Mama, kata kakak yang kedua. Udah lah tuh bagi tugas mereka kan. Sampailah si Nara nih balik sekolah. Di situlah Nara tuh lihat ruang tamu tuh udah kayak kapal pecah Dan hawa rumah aku tuh nak jadi berubah lembab dan mencekam. Nara nih ngerasa pas masuk rumah tuh ada banyak kali orang yang perhatiin Nara, padahal Nara di rumah sendirian. Lah mama, bapak, kakak tadi mana? Mama, papa, kakak Nara tuh semuanya lagi ada di masjid, nggak jauh memang dari rumah. Nah mereka semua pergi ke sana karena Mama Nara belum berhenti kesurupan dan ngamuk-ngamuk Dan pada saat itu yang ada di pandangan mamanya Nara, rumah mereka tuh udah kayak neraka gitu loh, penuh api, banyak kali makhluk katanya. Dan makhluk-makhluk itu mau menyerang Mama. Itulah kenapa mamanya Nara ini nggak mau masuk ke rumah, dia malah kabur ke masjid. Dan dalam keadaan kesurupan itu, Mama Nara ini jadi sering ngobrol sambil natap langit. Dan yang Nara ingat ada 2 nama yang selalu Mama sebut, yaitu Arsy
dan Robi. Banyak kali obrolan Mama Nara dengan dua makhluk tua, dua nama tua. Dan gak cuma dua makhluk itu aja, ada lagi banyak makhluk yang memerintahkan Mama hal-hal yang aneh-aneh. Salah satunya mamanya Nara ini pernah disuruh apa? Bundir, akhiri hidupnya. Dan sebenarnya juga ya, setiap kali Mama Nara ini kesurupan, Mama ini selalu minta diantar ke rumah salah satu ustadz yang memang cukup dikenal dengan sebutan pakar ruqyah syariah, kata si Nara. Kita sebut aja lah ustadznya Ustadz A ya. Tapi keluarga Nara memang tidak pernah nurutin kemauan mamanya ini dengan alasan jarakmu ke Ustadz A tuh jauh kali. Dan pada saat itu yang mereka semua pikir ini tuh bukan permintaan Mama, sebenarnya ini adalah permintaan makhluk yang ada di dalam tubuh Mama, bukan keinginan Mama sendiri gitu loh.